البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kemarin kita telah membaca poin yang ke-183 berhubungan dengan kemaksiatan apa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Jawabnya apa? Hendak yang mujahidku. Itu memakan dari buah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Siapa yang menamakan dengan syajaratul khuldi? Iblis. Apa tujuannya dinamakan dengan syajaratul khuldi? Tujuan iblis itu apa? Hendaknya Nabil. Bagi ahad Irfa sautak sampai ke sampai sana. An-Nabi Hurairah qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala banu Israil lam yakul ta'am wa lam yakul lahm walau la hawa lam takun unsa zawjah dahra. Baik, syahidnya walau la hawa lam takun unsa zawjah dahra. Ini kemarin sudah panjang nih, baru sampai terbalik, ini bahaya ini. Gimana? Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Tidak ada dalil di situ kalau yang tergoda terlebih dahulu adalah Adam. Nah, ya Allah perintahkan Adam dan istrinya, dikedepankan Adam karena memang rajul laki-laki ya pada hal seperti ini dikedepankan. Nabi SAW menjelaskan, walau la Hawa lam takhul unsa zawjaha dahra. Kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada seorang perempuan pun yang akan mengkhianati suaminya. Dalam artian khianah di sini menjadikan suami jauh dari kebaikan, atau menjadikan suami karena tuntutan-tuntutan si istri menjadi terjatuh dalam maksiat. Karena Hawa saja seperti ini keadaannya sehingga menurun kepada anak keturunannya. Sehingga ini menjadi sifat mendasar bagi wanita. Dan ada riwayat yang lebih jelas lagi, ikhwanillah, secara mauquf dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Mani'. Baik. Demikian pula Al-Hakim. Mauquf, tapi padahal yang seperti ini tidak mungkin Abdullah bin Abbas mengatakan dari dirinya sendiri. Beliau mengatakan, lamma akala Adam alaihi salam min asy-syajarati allati nuhiya anha, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya Adam, ma hamalaka ala an akalta min asy-syajarati allati nahaituka anha. Tatkala Adam telah memakan dari pohon yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, wahai Adam, apa yang
membawamu untuk memakan dari pohon yang aku telah melarangnya. Qala fa'talla Adam alaihi salam faqala ya Rabbi zayyanathu li Hawa. Maka Adam kemudian menyebutkan alasannya. Nah, di sini juga ikhwanillah, seseorang kalau memang memiliki alasan pada suatu kekeliruan, sebutkan alasannya. Semoga dengan alasan tersebut ada udzur, tapi jangan membuat-buat alasan. Nah, kalau tidak ada alasannya jangan dibuat-buat. Baik. Nah, Adam kemudian menyebutkan alasannya, faqala ya Rabbi zayyanathu li Hawa, wahai Rabbku, telah menghias-hiasi perkara tersebut, yaitu mendorongku untuk makan dari buah yang dilarang tadi, Hawa. Karena Hawa sudah terpengaruh syaitan terlebih dahulu. Dan godaan syaitan, demikian pula tipuan syaitan pada masalah ini, akanillah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada banyak ayat. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat Al-A'raf, fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat, haluskan. Jadi syaitan memberikan was-was untuk keduanya. Dua-duanya digoda. Cuma yang kena terlebih dahulu Adam, yang kena terlebih dahulu Hawa. Nah, apa katanya? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Rabb kalian berdua tidak melarang dari pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi dua malaikat dan tidak menjadi makhluk yang kekal di surga. Lihat. Nah, sudah mengatakan itu, berani bersumpah lagi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, sungguh aku ini adalah pemberi nasihat. Aku nasihatkan betul-betul makan itu pohon, makan buah pohon, yaitu apa? Agar kekal. Sampai bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan betapa banyak akhwanillah di zaman ini mereka-mereka yang menyerupai iblis ini. Dia sebenarnya ingin menjerumuskan pada kejelekan, tapi dengan dalih memberi nasihat orang yang begitu. Ya, karena godaan yang demikian kuat akan itu, Hawa terpengaruh. Nah, kemudian setelah terpengaruh, dia kemudian mempengaruhi Adam. Qala fa inni u'aqibuha alla tahmila illa karhan wa la tad'a illa karhan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, maka sungguhnya aku akan menghukumnya, yaitu menghukum Hawa, sehingga dia tidak hamil kecuali dalam keadaan susah payah, dan tidak melahirkan kecuali dalam keadaan susah payah. Kayak hamil dalam keadaan susah payah, kemudian ketika melahirkan cukup. Wa dammaituha fi syahri marratain. Dan aku jadikan atau tetapkan untuk dia keluar darahnya dari dirinya pada setiap 6 bulan 2 kali. Farannat Hawa inda dzalik, maka Hawa tatkala itu menjerit dengan penuh kesedihan. Faqila laha alaiki rannah wa ala banatik. Ya, atas kamu, dikatakan kepada Hawa, atas kamu untuk apa? Menjerit, dalam artian menangisi kesalahan-kesalahan, bersedih, dan demikian pula atas anak-anak perempuanmu. Baik. Syahid dari hadis ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sanadnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, bahwasanya di antara yang menjadi athar akibat dari kemaksiatan tersebut, yaitu ditetapkannya bagi anak-anak perempuan Adam dan Hawa, bahwasanya mereka ditetapkan untuk hamil dan
kemudian melahirkan, ya dalam keadaan susah payah, kemudian juga ditetapkan untuk apa? Keluar darahnya, yaitu haid. Tapi ini juga menjadikan mereka lemah. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Dan yang kewajiban seorang wanita dari anak keturunan Adam untuk menerimanya dan kemudian ihtisab atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan tersebut. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-184. Mada fa'ala Adam wa Hawa ba'dal ma'siyah? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa setelah melakukan kemaksiatan yang disebutkan dalam poin yang sebelumnya? Wal jawab, taba ilallah fataballahu alaihima. Mereka berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat keduanya. Dan ini anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, alhamdulillah. Tatkala dia melakukan suatu kekeliruan, melakukan ketergelinciran atau maksiat, kemudian diberi taufik untuk bisa bertobat dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Sehingga seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, keadaannya seperti tidak ada dosa lagi. Seperti tidak ada dosa lagi karena telah Allah ampuni dan tidak boleh dicela dikarenakan apa yang telah lewat. Apa dalilnya? Wa dalilu qaulullah ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam kemudian mengucapkan kalimah-kalimah yang ditalqin dari Rabb-nya, yaitu kalimah-kalimah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kepada Adam untuk mengucapkan kalimat-kalimat taubat dia. Fataba alaihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Di sini disebutkan Adam yang tentunya sekaligus masuk di dalamnya Hawa. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sungguhnya dia adalah at-tawwab, dan yang maha penerima taubat, dan ar-rahim, ya, ar-rahim, dan yang maha luas rahmatnya. Adapun kalimat-kalimat yang dimaksud alhamdulillah, para ulama menegaskan bahwasanya telah ditafsirkan dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan perkataan Adam wa Hawa tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada Adam dan Hawa. Yang kalimat ini alhamdulillah juga sangat pantas untuk kita perbanyak dalam doa-doa kita. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Dan butuh ditambahkan ya di surat Al-A'raf ayat yang keberapa? 23, dicatat. Ditambahkan di situ dan itu dihafal. Yang belum hafal, ayat tersebut dihafal alhamdulillah untuk kita beramal dengannya dalam doa-doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Dan sungguh apabila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka sungguh kami ini menjadi orang-orang yang
merugi. Lihat permintaan taubat yang begitu apa? Begitu mendalam. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lainnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa 'asa adamu rabbahu faghawa thumma istabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di surat Al-A'raf ini, fa'akala minha, maka keduanya memakan dari pohon yang dilarang tersebut. Kemudian akibatnya fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat dari keduanya yang awalnya tertutup, kemudian dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan nampak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa'akala minasyajarah fasukita fi aydihima wa saqatat kiswatuhuma wattadahat maksiyatuhuma wa bada likullin minhuma saw'atal akhar ba'da an kana masturain. Itu ketika mereka berdua memakan dari buah tersebut, maka jatuhlah dari tangan keduanya dan jatuh pula pakaian keduanya, dan nampaklah kemaksiatan keduanya, dan nampak bagi masing-masing keduanya aurat yang sebelumnya tertutup. Wa ja'ala yakhsifani ala anfusihima min waraqi asjaril jannah, sebagaimana dalam ayat, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mereka pun segera berusaha untuk menutupi aurat yang terbuka tersebut dengan menggunakan daun-daun surga untuk bisa menutupinya. Nah, dan sangat malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan yang dilakukan. Dan sungguh ikhwani fillah, hendaknya kita betul-betul mengambil pelajaran dari kisah ini. Karena yang namanya maksiat mesti memiliki dampak. Kalaulah seseorang ditutup kemaksiatannya di dunia, maka sangat dikhawatirkan seandainya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala buka kalau Allah tidak mengampuninya. Bagaimana malunya seorang hamba ikhwani fillah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bongkar keburukan-keburukannya pada saat semua manusia berkumpul. Pada saat semua manusia berkumpul. Rasulullah SAW menyebutkan di antara kemaksiatan yang betul-betul diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedustaan. Yudha'u li kulli ghadirin liwa'an 'inda istih. Diletakkan, dipancangkan pada setiap orang yang berkhianat, yang berbuat dusta di dunia, di pantatnya ditancapkan apa? Bendera. Nah, ini adalah ghadratu fulan. Hadhihi ghadratu fulan, ini kedustaan, ini pengkhianatan fulan. Kenapa? Karena sifat ini sifat yang sangat tercela. Berdusta, berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Maka hati-hati akhwani fillah. Tidak ada harapan dari kita kecuali agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam bermaksiat terhadap Rabbnya dan dia tergelincir. Ghawa, dia tergelincir dari jalan yang benar, padahal sebelumnya telah mengilmui bahwasanya itu terlarang. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di sini dengan lafaz ghawa, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Kenapa? Karena Adam terjatuh dalam maksiat, padahal sebelumnya beliau telah memiliki ilmu. Tidak dikatakan wadalla, tidak, karena dhalal berbeda dengan ghiwayah. Di sini menunjukkan bahwasanya ghiwayah, yang fiilnya ghawa,
adalah kondisi seorang tergelincir yang sebelumnya dia sudah memiliki ilmu. Kemudian Allah katakan tsumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Dan ini anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih Adam. Allah mudahkan urusannya untuk dia bisa bertobat, bahkan Allah talqin fatalaqqa, ya, yaitu Allah berikan wahyu kepadanya untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya, wahada, dan Allah berikan hidayah. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha wa raja'a kaidul aduwi alaihi wa batala makruh fatammatin ni'mah alaihi wa ala dhurriyyatihi wa wajaba alaihimul qiyam biha wal i'tiraf wa an yakunu ala hadarin min hadzal aduwil murabit al mulazim lahum lailan wa nahara. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam, keadaan Adam semakin bagus daripada sebelumnya. Karena memang di antara hikmah terjatuhnya seorang hamba dalam kekeliruan adalah untuk apa? Untuk menguji hamba tadi. Dan biasanya seorang yang suatu saat terjatuh dalam kesalahan, kemudian dia bertobat, akan menjadi lebih bagus kalau tobatnya lurus, tobatnya benar. Berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu. Maka perhatikan mereka-mereka yang mengetahui dakwah salafiyah ini, ikhwanillah, setelah melalui berbagai macam tahapan, berpindah dari firqah yang sesat ke firqah berikutnya, kemudian Allah berikan hidayah mengenal dakwah salafiyah, dia akan betul-betul memegangnya, betul-betul menjaganya, karena ini anugerah yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang sejak kecil lahir mengenal dakwah ini, seakan-akan itu bukan nikmat, seakan-akan itu tidak memiliki nilai. Perhatikan pada kisah Adam ini. Dia semakin bagus keadaannya setelah itu, sehingga tipu daya syaitan tidak berhasil untuk bisa menjatuhkan Adam dalam kehinaan. Tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah menerima taubatnya dan Allah berikan hidayah. Dan ini nikmat yang wajib disyukuri oleh setiap anak keturunan Adam. Dan juga sebagai peringatan untuk kita hati-hati dari musuh yang terus-menerus mengintai kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala seru kita semua, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai syaitan menipu kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Karena syaitan adalah musuh kita semua. Tapi kita yakin, alhamdulillah, selama seseorang meminta perlindungan kepada Allah dan terus-menerus mendekat kepada Allah, maka tidaklah bermudarat godaan-godaan tersebut bi'idznillah azza wa jalla. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad, walhamdulillah.